Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang seks bebas atau free sex. Ya, kita akan bahas penyebab, dampak, dan solusinya. Ya, kita belajar seks bebas ini ya, bukan setelah tahu, bukan untuk melakukan, tapi dengan kita mempelajarinya, maka kita akan tahu dampak-dampaknya, kemudian kita bisa meninggalkannya. Jadi mempelajari sesuatu untuk meninggalkannya, bukan untuk melakukan. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Apa sih seks bebas itu, kawan-kawan, ya, atau free sex ya. Ada yang mengatakan bahwa ya, seks bebas itu hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah secara agama dan atau negara. Ini seks bebas, kawan-kawan ya, gitu. Jadi ada seks yang legal, ada yang seks ilegal atau seks bebas ini. Kalau seks yang legal adalah suami dan istri. Islam, semua agama mengajarkan bahwa ada fasilitas untuk menyalurkan kebutuhan seksual laki-laki dan perempuan dengan fasilitas namanya pernikahan. Maka di dalam Islam, pernikahan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang memasangkan antara laki-laki dan perempuan. Itu ya. Allah lah yang telah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, tetapi laki-laki dengan perempuan. Inilah namanya pasangan. Bumi dan langit, ya, siang dan malam, panas dan dingin, dan seterusnya. Ya, oke, ini ada penjelasan yang lebih ya, kita dengarkan. Bahaya seks bebas pada remaja. Apa sih seks bebas itu? Seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan. Apakah seks bebas diperbolehkan? No, karena dilarang oleh agama dan berdampak buruk bagi kesehatan. Penyebabnya usia, spiritual, pacaran, ekonomi, dan lingkungan. Dampaknya putus sekolah dan hancurnya masa depan, aborsi, HIV, dan PMS. Dampak negatif kehamilan di luar nikah, sosial, fisik, psikologis. Akibat yang dialami perempuan yang hamil di bawah usia 21 tahun, infeksi kandungan, kanker serviks, bayi lahir prematur, dan malnutrisi. Resiko yang dapat dialami oleh ibu: mengalami tekanan darah tinggi yang akan mengakibatkan eklamsia atau kejang pada saat hamil. Selanjutnya, risiko terberatnya dapat mengakibatkan kematian pada ibu dan anak, baik pada saat dalam kandungan maupun saat melahirkan. Cara mencegahnya: mendekatkan diri pada Tuhan, berpikir positif, beraktivitas yang positif, memilih lingkungan yang positif, memahami dampak negatif seks bebas. Marilah kita cegah seks bebas untuk masa depan yang lebih baik. Baik. Oke. Ya. Nah, setelah kita menyimak video barusan, ya, kita sudah bisa memahami ya bahwa pergaulan salah satu bentuk-bentuk dari pergaulan bebas itu adalah free sex atau seks bebas ya. Dan tadi kita juga sudah mengetahui beberapa bahayanya. Pamar ingin ingin menegaskan kembali bahwa penyebab daripada seks bebas itu, kawan-kawan sekalian ya, yang pertama adalah karena adanya budaya westernisasi atau liberalisasi. Ada yang tahu nggak? Ya, westernisasi adalah pembaratan, upaya-upaya memasukkan
kebudayaan yang berasal dari dunia barat. Ya, dulu di negara kita ya sedikit sekali, tapi setelah orang-orang barat datang, ya selain mereka menjajah, mereka juga membawa budaya. Nah, kemudian mereka mengatakan bahwa budaya mereka yang hebat. Inilah yang disebut dengan westernisasi. Ya, mereka sudah duluan liberal, mereka sudah duluan bebas. Kehidupannya sudah bebas. Kenapa? Karena mereka tidak memandang agama kita. Tapi itu kemudian dibawalah ke Indonesia atas nama hak asasi manusia dan seterusnya, sehingga terjadilah namanya pergaulan bebas, terjadilah namanya free sex. Ya, seks bebas. Ya, kemudian yang kedua, teman-teman, ya penyebab dari free sex adalah karena salah pergaulan, ya, atau pacaran. Nanti ada materi khusus tentang pacaran. Ya, pacaran ini juga merupakan salah satu kebiasaan budaya dari orang-orang barat yang kemudian dimasukkan ke dalam negara kita kepada para pemudanya. Ya, untuk menghancurkan anak-anak muda Indonesia itu nggak perlu dengan senjata, kawan-kawan, cukup dengan budaya-budaya seperti ini. Ya, bisa Anda lihat banyak kejadian tindak kriminal ataupun seks bebas itu kan dimulai dari pacaran. Tidak ada orang hamil duluan kalau dia tidak pacaran. Nah itu, ya. Maka seks bebas ini berbahaya. Dan dimulai dari sini, yaitu dimulai dari pacaran. Ya, kemudian minimnya pendidikan agama, lagi-lagi pendidikan, kawan-kawan. Kalau pendidikan ini kemudian tidak dihandle dengan baik, tidak diberikan dengan baik, maka yang terjadi adalah seks bebas itu merajalela. Ya, gitu. Yang punya pendidikan agamanya tinggi aja itu masih bisa melakukan ini, apalagi yang tidak. Kemudian perhatian keluarga itu minim, ya, broken home. Ya, nggak jauh beda dengan pergaulan bebas tadi itu. Ya, kemudian adanya trauma dan balas dendam. Nah, ini juga berbahaya. Biasanya ada seorang perempuan atau ya disakiti oleh cowoknya. Akhirnya dia kemudian trauma. Maka dia ingin membalas sakit hatinya itu dengan melakukan seks bebas. Itu. Kemudian pemakaian obat-obatan terlarang atau kontrasepsi, dan ini sangat berbahaya, kawan-kawan. Ya, mereka menganggap dengan menggunakan obat-obatan atau alat kontrasepsi ini itu akan merasa aman, tetapi sesungguhnya ini juga berbahaya. Ini adalah peradaban yang diberikan, budaya-budaya yang diberikan oleh orang-orang barat kepada kita, dimasukkan ke dalam otak-otak kita. Jadi kalau lo mau hubungan seksual, pakailah alat kontrasepsi, lo aman. Padahal itu salah. Bukan amannya, tapi melakukannya itu di dalam agama kita itu dilarang. Nah itu. Kemudian pornografi dan porno aksi ini juga merupakan hal yang sangat urgen ya untuk diperhatikan. Maka negara punya peran ini untuk menghancurkan situs-situs pornografi dan porno aksi. Betapa banyak video-video, gambar-gambar, ya, akun-akun yang isinya pornografi dan porno aksi. Nah ini, ya. Baik kawan-kawan sekalian. Nah, kenapa seks bebas ini dilarang? Ya, nah, Allah telah memberikan rambu-rambu. Surat Al-Isra ayat 32. Ya, ini dia. Ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Nah, artinya, dan janganlah kalian dekati zina. Ingat teman-teman ya, janganlah kalian dekati zina. Ya, lupakan itu tidak boleh mendekati. Berarti melakukan boleh, mendekati aja tidak boleh, apalagi melakukan. Dan di situ ada kata-kata jangan. Kalau sudah jangan berarti haram hukumnya untuk dilakukan. Ya. Nah, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Jadi zina ini adalah perbuatan keji, lebih buruk ketimbang membunuh. Nah itu ya. Dan satu jalan yang buruk.
jalannya aja buruk, apalagi perbuatannya. Ya, jadi jangan mendekati zina. Berarti kita dilarang meniti, menapaki jalan-jalan menuju kepada perzinahan ini. Jalan menuju perzinahan itu dilarang untuk dilewati. Ya, maka jangan dilewati. Jadi sudah ada perboden duluan. Kalau teman-teman di jalan raya itu ada perboden, maka jangan dimasuki jalan itu. Kenapa? Itu dilarang. Ya, sudah ada tahu lubang di sebelum lubang itu ada rambu-rambunya, tetap aja diterabas, maka dia akan masuk ke dalam lubang. Nah ini, maka di dalam kaidah fikih ada namanya syaddud daroi, menutup jalan, ya, menutup jalan yang menyebabkan orang masuk ke dalam perbuatan dosa. Maka menutup perbuatan dosa itu hukumnya menjadi wajib, ya, melakukannya menjadi dosa. Nah ini, maka zina hukumnya haram, maka mendekatinya pun haram. Semua cara, semua jalan, semua segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya zina itu maka dihukumi haram juga. Ya, dia adalah jalan yang buruk. Jalannya aja sudah buruk. Ya, zinanya juga keji. Nah ini.